Saat yang indah Tuhan, pagi hari ini kami boleh merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai suatu momentum bagi kami untuk kami juga merasakan kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Maka kami percaya tidak ada seorang pun yang terlewati untuk mendapatkan jamahan dan lawatan Tuhan, untuk Kau bekerja sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai usia lanjut, sehingga kami percaya kami mendapatkan sukacita dan berkat damai sejahtera dari Engkau, mendatangkan sukacita dan kemenangan oleh karena Tuhan yang ingin menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Akan tidak ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mencuri setiap benih taburan firman Tuhan. Kami tolak dari setiap ruangan ini, dari setiap hati kami. Dalam nama Yesus, otoritas Tuhan kami pakai sepenuhnya untuk menyingkirkan dari tempat ini. Biarlah kuasa bekerja Tuhan nyata, dan setiap jangkauan dari mix pengeras suara ini boleh terdengar bagi orang-orang yang boleh mendengar suara kebenaran. Maka Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan bekerja nyata untuk menjadi saluran berkat yang boleh tersalurkan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kuasai, urapi oleh Roh-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Tutup rapat setiap celah bagi si jahat dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima pencerahan dari Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Ketika shalom itu disampaikan, maka bergema segala kekuatan kuasa ilahi bagi kita. Ketika saya nyatakan shalom, adakah shalom di hatimu? Dan ketika jemaat menjawab shalom, maka saudara membuka selebar-lebarnya kekuatan kuasa ilahi untuk nyata, tercurah, berlimpah-limpah damai sejahtera Tuhan atas kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelumnya saya atas nama gembala dan majelis jemaat, keluarga gembala yaitu Sini Batu Karang, dan seluruh pengurus majelis jemaat, yaitu wakil gembala dan juga penatua sidang jemaat GKMI Gloria, menyampaikan selamat Paskah baik bagi aparat pemerintah yang ada yang saat ini boleh hadir. Nanti akan menyampaikan sambutan dari Wali Kota Tomohon, dan juga untuk tamu yang datang dari jauh dari Kota Mobagu, yaitu keluarga Gosal Maekop, ya, puji nama Tuhan, di mana setiap ibadah baik itu Paskah dan Natal, keluarga ini adalah keluarga yang setia dan menyatakan diri untuk senantiasa rindu beribadah di tempat ini, untuk bersama-sama kita merasakan sukacita yang dari Tuhan. Saudara, sebelum saya memulai firman Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kesaksian ya saudara. Ketika hari Jumat yang lalu,
ada seseorang menelpon saya, ternyata dia nyatakan diri pernah berkunjung ke tempat kios kami di Walian, dan dia nyatakan ingin membeli jamnya, saudara. Dan ketika saya bercakap-cakap melalui telepon, dia nyatakan saat ini juga kalau boleh Bapak bertemu saya di tempat kios untuk saya membeli jam. Saya katakan, tapi saya masih ibadah. Jadi nanti siang kalau selesai ibadah saya akan menemui Bapak, namanya Pak Robi. Dan dia adalah seorang Muslim garis keras, ya saudara. Tetapi ketika Tuhan memilih, tidak ada seorang pun yang dapat menghambat, ya saudara. Dan ketika saya selesai melakukan transaksi penjualan jam tangan, dan saya ajak, mari Pak Robi kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan puji nama Tuhan, Tuhan sentuh hatinya, Tuhan jamah, dan dia nyatakan diri saat ini yang orang-orang rindukan supaya saya menjadi pengikut Yesus. Tetapi saat ini Tuhan sendiri yang mengendaki saya untuk menjadi pengikut Tuhan, ya saudara. Puji nama Tuhan. Dan tak henti-hentinya dia meneteskan air mata. Dan selalu kalau saya mengingat orang-orang yang Tuhan tangkap untuk menjadi pengikut Kristus, di situ saya selalu menangis, ya saudara. Bukan hasil usaha saya, tetapi karena kemurahan Tuhan yang masih berlaku atas orang-orang yang mau meresponi akan panggilan dan pilihan Tuhan, ya. Ketika Tuhan menetapkan, memilih menjadi anak-anaknya, ya saudara. Sehingga ketika selesai pulang, dia nyatakan, saya rindu untuk dibaptis Pak Pendeta. Jadi saudara, saya nyatakan nanti melalui katekisasi, ya saudara. Puji nama Tuhan juga ketika sepupu saya yang tidak pernah juga saya pikirkan untuk datang ke tempat ini, 6 orang saudara. Kemungkinan besok sudah tiba di Pelabuhan Bitung. Saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah berangan-angan kalau Tuhan kirimkan jiwa melalui dari seberang pulau sana, yaitu di Pulau Jawa, ya saudara. Dan dari Pelabuhan Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak berangkat hari Kamis pagi, dan kemungkinan besok akan tiba di Pelabuhan Bitung, dan akan bersama-sama dengan seluruh jemaat di tempat ini untuk kita bergerak seirama dan segaya apa yang menjadi pergerakan Tuhan, ya saudara. Bukan lagi pergerakan dunia. Sudah saatnya saudara, kita tidak akan main-main dengan kasih setia Tuhan, ya saudara. Kasih kemurahan Tuhan yang begitu nyata, yang selalu kita alami dalam kehidupan kita, dalam kekuatan kuasa ilahi yang begitu dahsyat. Itulah sebabnya saya ingin menyambung pemberitaan firman pada saat hari Jumat yang lalu, pada saat jemaat beribadah mengenang kematian Kristus bagi kita. Tetap di ayat yang sama, saudara, persilakan membuka dari Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Dan hanya satu ayat ini, saudara, saya mohon dan saudara berkenan untuk membaca dengan suara nyaring, dengan perlahan-lahan, dan kita memaknai apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita melalui suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah menemukan semuanya, katakan haleluya. Langsung bangkit berdiri. Jadi haleluya bukan cuma bagi yang saudara, tetapi bangkit berdiri.
sebagai suatu laskar Kristus yang siap untuk menyambut berkat, ya saudara, berkat Tuhan ini, saudara. Setelah hitungan ketiga saya hitung, setelah hitungan ketiga saudara bersama-sama membaca ayat yang ke-10 ini. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Silakan duduk. Minggu yang lalu, hari Jumat yang lalu, kita telah membahas dalam pengenalan kita akan Kristus, seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di mana minggu yang lalu sudah dibahas mengenai pengenalan kita akan Dia itu, saudara, di mana seperti Bapa yang mengenal anak, demikian juga anak mengenal Bapa, saudara. Jadi dari otoritas tertinggi terus turun kepada otoritas yang di bawahnya, saudara. Demikian juga pengenalan kita akan Dia, pengenalan kita akan Kristus, di mana Kristus yang mengenal kita. Dia mengetahui siapa kita. Dia sadar bahwa kita ini adalah manusia tanpa sepenuhnya apa yang diberikan Tuhan, untuk Tuhan memilih dan menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Maka daya upaya segala kebaikan apapun yang kita berikan, yang kita kerjakan, tidak akan dapat sanggup kita dapat mengenal Dia. Mungkin orang itu akan merayu-rayu, ya saudara, mengira-ngira, oh Allah itu seperti ini, Allah itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini. Ya saudara, kita tidak akan dapat mengetahui tanpa Tuhan menyatakan diri bahwa Tuhan mengenal kita. Sehingga oleh korban pendamaian, penebusan dosa, maka Yesus mengorbankan nyawa bagi kita. Dan di dalam pengenalan Tuhan akan kehidupan kita, ini adalah suatu anugerah yang khusus diberikan bagi setiap kita. Maka menyadarkan kita siapa diri kita ini, tidak ada seorang pun yang pantas dan layak untuk membanggakan sebagai orang-orang Kristen. Itulah sebabnya kekristenan yang sesungguhnya adalah berbicara tentang Tuhan, berbicara mengenai siapa yang kita kenal, itu adalah Tuhan yang terlebih dahulu mengenal kita. Dan oleh anugerahnya yang besar ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghambat dan menghalangi ketika kita masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan lebih dalam lagi dikatakan, bukan hanya sekedar mengenal Dia, tetapi kuasa kebangkitannya. Saudara, pada pagi hari ini, pada saat kita bersama seluruh umat Kristen di seluruh dunia, saat ini kita mengenang dan memperingati akan kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya di WA, di Facebook dan lain sebagainya, media sosial, banyak dipampang, bahkan di baliho dipampang selamat Paskah, ya saudara.
Apakah kita sungguh-sungguh mengenal ketika kita tahu bahwa Yesus bangkit, tetapi menjadi suatu euforia bagi orang Kristen, merasa bersuka cita sehingga dirayakan kebangkitan Tuhan itu dengan mabuk-mabukan, minum-minuman yang beralkohol, ya saudara, sehingga tak lebih dan lain sebagainya. Menganggap ini adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit, sehingga Tuhan sudah menjadikan aku orang yang percaya. Nanti dulu saudara, ketika kita percaya akan kebangkitan, tetapi apakah kita juga merasakan kuasa kebangkitan Tuhan, ya saudara? Sehingga kebangkitan tidak akan terjadi dan tidak akan dialami oleh Yesus Kristus kalau dia tidak mati. Dan kebangkitan ini mendatangkan suatu dunia baru bagi anak-anak Tuhan. Ketika kebangkitan Kristus itu benar-benar teralami dan nyata dan sungguh-sungguh terjadi, menjadi suatu titik awal sehingga adanya suatu kebangkitan bagi kita, kebangkitan dari kematian. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat yang pertama adalah Roma pasal yang pertama ayat 4. Saya minta Joses membaca. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 4, kita akan melihat kuasa kebangkitan yang dikerjakan oleh Tuhan. Roma pasal yang pertama ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam kitab Roma ini Rasul Paulus menyatakan menurut kekudusan, menurut roh, yaitu Roh Kudus itu dinyatakan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Anak Allah yang berkuasa itu bukan hanya sekedar, ya saudara, kalau seseorang, ya saudara, melihat sesuatu yang spektakuler, maka ini benar-benar, oh, orang itu berkuasa. Bukan seperti itu saudara. Tetapi Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah bangkit dari kematian dan dinyatakan oleh Roh Kekudusan, ya saudara, menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Siapa dia? Itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dia menjadi Tuhan atas kita pada saat Yesus bangkit dari kematian. Dan pada saat kita mengakui dia adalah Tuhan, sepenuhnya dia berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, tidak ada lagi kata bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tetapi kekristenan zaman sekarang ini saudara, banyak yang menjadi berhala-berhala, banyak yang menjadi Tuhan atas kita, ya saudara. Kalau hari Jumat saya sudah nyatakan dia adalah Lord, dia adalah the Master, saudara. Sehingga ketika dia adalah Tuhan kita, maka dia berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Kita membuka selebar-lebarnya dia untuk dia bekerja. Bagi dia adalah Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita, ya saudara. Sehingga kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kuasa kebangkitannya, bahwa dia adalah Tuhan. Maka ketika kita percaya, bukan seperti orang katakan dia hanya sekedar nabi,
Sehingga kita katakan, oh sama antara Tuhan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, ya saudara. Kalau Isa Al-Masih, ya saudara, tidak mati disalibkan. Tetapi kekristenan seringkali menganggap sama, oh Yesus sama dengan Isa Al-Masih, supaya kita dalam mudah untuk memenangkan bagi orang-orang di luar sana, saudara. Tetapi kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati, dan Dia adalah Tuhan yang telah bangkit dan menyatakan kuasanya bagi kita. Dan kuasa itu menjadikan kita tunduk sepenuhnya di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang sungguh besar dan ajaib, yang mengerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengakui Dia adalah Tuhan, Tuhan Engkau menjadi Tuhan dalam hidupku, maka kita percaya dalam penundukan diri kepada Dia untuk menjadikan kita adalah pribadi yang mau taat sepenuh kepada Tuhan, ya saudara. Karena kita melihat Dia adalah Tuhan satu-satunya yang berotoritas penuh dalam hidup kita, maka tidak ada kesempatan bagi yang lain sebagai Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara, kalau orang menjadikan harta sebagai segala-galanya, dia telah menjadikan harta itu sebagai Tuhan. Kalau kita tidak lagi dapat mengendalikan uang, tetapi kita dikendalikan uang, kita dikuasai oleh uang, sehingga apapun menjadikan diri kita ini adalah budak uang, menjadikan kita adalah hamba, the slave, ya sama dengan budak, saudara. Sehingga ketika kita memperhambakan diri kepada uang, maka engkau telah menodai kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Walaupun engkau mengaku sejak aku lahir, aku adalah orang Kristen. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan itu nyata. Semenjak ketika Dia bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus dalam kebangkitannya, Dia menyatakan kuasa kebangkitannya. Bukan hanya sekedar secara spektakuler, saudara. Banyak hal mujizat yang Yesus kerjakan dan lakukan dalam pelayanan Yesus selama di dunia ini, ya saudara. Tetapi itu pun toh menjadikan para muridnya, ya saudara, tidak mengalami bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Karena dianggap bahwa ketika Yesus mati, ternyata Yesus juga mengalami sesuatu, sehingga mereka menjadi orang yang putus asa, orang yang kehilangan sosok guru, saudara. Tetapi Yesus menyatakan kuasa kebangkitannya itu, seperti yang telah kita baca di dalam Roma, bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kita. Saudara, saya pernah membaca buku, saudara. Ini mengenai antara anjing dan kucing, saudara. Kebetulan saya juga memelihara mereka berdua, yaitu anjing dan kucing. Saudara, ketika tuannya ini membuka pintu, ketika tuan ini keluar dari kamar tidur, ya saudara. Karena dia selalu ingin menjaga tuannya, ya saudara. Ketika dengar derap langkah tuannya itu, walaupun hanya pelan-pelan, saudara, tetapi dia mendengar dan dia menoleh. Langsung dia mengibas-ibaskan ekornya. Dia ingin mendekati tuannya, ya saudara. Dia nyatakan, aku sudah berjaga sepanjang malam, saudara. Ini kalau anjing, saudara. Sehingga tuan yang telah memelihara hidupnya, yang telah memberi makan, ya saudara, memberi minum, ya saudara, memberikan segala kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anjing ini, ya saudara. Sehingga ketika seorang pencinta anjing, ya saudara, kalau kehilangan anjingnya, misalnya ditinggal mati dan lain sebagainya, dia akan menangis, ya saudara, sampai terisak-isak, ya saudara. Begitu lama ketika dia harus berpisah dengan anjingnya. Apalagi kalau di sini, misalnya di Sulawesi Utara ini,
segala sesuatu kan dimakan ya, termasuk anjing ya saudara. Jadi ketika saya pernah menjual anjing dan anjing tersebut akan ditoki ya saudara, maka yang menjadi tuan dari anjing itu misalnya anak saya, dia begitu, karena ini keputusan saya katakan ini akan dijual, padahal itu menjadi kesayangan dari anak saya, sehingga dia tidak tega saudara, dia tidak mau kalau melihat anjing kesayangannya itu ditoki di depan, atau sedangkan mendengar aja akan ditoki, dia akan berlinangan air mata ya, saudara. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika anjing itu menjadikan Tuhan itu sebagaimana mestinya dia adalah Tuhan yang harus dihargai, dia harus dihormati ya saudara. Dia sepanjang malam melakukan tugasnya ya saudara. Ketika ada pencuri, ketika ada orang yang asing yang tidak dikenalnya, dia akan berusaha menggonggong, membangunkan tuannya, dengan tujuan supaya tuannya ini sadar dan bangun, sehingga tidak terjadi pencurian di rumah tersebut. Tetapi berbeda dengan kucing ya saudara. Ketika kucing itu ya saudara, kita sudah sayang, kita sudah kasih makan, kita sudah pelihara dia ya saudara. Tetapi ketika kita datang membuka pintu dan kita melihat, oh dia lagi santai saudara, dia lagi bermanja ria di tempat sofa begitu saudara, di tempat duduk. Dan ketika tuannya datang, dia hanya melihat tuannya, karena dia anggap you itu pantas menjadi bawahanku, you itu pantas bukan menjadi tuanku. Itulah sebabnya ingin dimanja, ingin disayang. Dia tidak menyambut yang seharusnya dia adalah Tuhan. Saudara, bagaimana kita menjadikan dia yang adalah Tuhan kita ya saudara, tanpa dijadikan sekalipun dia tetap adalah Tuhan kita. Jadi ketika kuasa kebangkitan itu yang telah menjadikan Yesus Kristus adalah Tuhan, God, dia adalah the master, dia adalah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita, maka dia ada kata lain untuk kita mengabdikan diri sepenuhnya di dalam tangan kekuatan Tuhan yang dahsyat, di mana dia sanggup mengubahkan kehidupan saudara dan saya untuk masuk di dalam kuasa kebangkitan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sadar bahwa dia itu adalah satu-satunya Tuhan yang berdaulat penuh dalam hidup kita, yang menjadikan kita ini sanggup untuk keluar, mengangkat kita dari lubang kubur saudara. Dan itu sangat membahagiakan atau sangat membahayakan saudara. Sangat-sangat membahagiakan kita, karena kita memiliki Tuhan yang sanggup menjaga, membela, menaungi kita. Dan kekuatan Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan yang luar biasa, menjadikan kita beroleh hidup yang kekal saudara. Karena tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah imanmu. Apa yang kau kerjakan, sebaik apapun moralmu, sebaik apapun yang kau bisa lakukan, tetapi bagi Tuhan, kebaikan manusia itu sebenarnya hanyalah sampah belaka. Tetapi ketika kita telah diangkat, Tuhan adalah mutiara yang berharga ya saudara, mutiara yang berharga untuk kemuliaan Tuhan. Maka dia sanggup untuk membersihkan dari segala noda-noda kekafiran dunia ini, sehingga ketika saudara dibersihkan dari noda-noda lumpur dosa, maka tiada kata lain untuk selain kita mengucap syukur. Kita memiliki Tuhan, kita dianugerahkan oleh Tuhan
untuk kita boleh diperdamaikan oleh Dia. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka dalam pengabdian diri kita sebagai hamba, bukan sebagai hamba yang tidak tahu kehendak Tuhan, kehendak Tuhannya, tetapi sebagai hamba yang tahu berterima kasih karena Dia telah menjadikan kita, memilih kita menjadi anak-anaknya. Sehingga kita tidak mau menjadi anak gampang. Kalau anak gampang tidak mau dididik, anak gampang tidak mau diberitahu kebenaran, anak gampang itu tidak mau ketika diberitahu, dan pada akhirnya dia akan menjadi anak fasik. Ya saudara, ketika mata kita dijelikan untuk melihat Tuhan, maka sesungguhnya bukan karena hasil usahamu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Di mana oleh karena kasih setia Tuhan yang besar, dahulu engkau adalah penjahat, saat ini engkau adalah sahabat Kristus. Berbahagia saudara, sedangkan sahabat presiden aja saudara, oh ada kebanggaan yang luar biasa. Kita bangga bukan karena kebaikan kita bangga karena memiliki Kristus yang adalah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjut di dalam Roma pasal 6 ayat 5. Kita lanjut dalam kuasa kebangkitan Kristus yang kedua. Coba saya minta baca Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Kuasa kebangkitan selanjutnya adalah kita dipersatukan. Karena kita telah melihat Tuhan yang telah mengangkat kita, maka tiada kata yang lain untuk kita, ya Bapa, aku mau bersatu dengan Engkau. Oleh karena perkenanan Tuhan, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, bukan karena kepandaianku, bukan karena kekayaanku, tetapi oleh karena rahmat Tuhan yang besar, jadikan saudara dan saya menerima kelayakan Tuhan. Berbahagia enggak saudara? Berbahagia kalau hanya sekedar saudara hidup ini hanya sampai di dunia ini saudara. Kalau aku tidak disembuhkan oleh Tuhan, maka engkau bukan Tuhanku yang berkuasa. Kalau aku tidak memiliki kekayaan, maka engkau bukan Tuhanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa bedanya kita mengenal Kristus dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Cari aja di Gunung Kawi, cari untuk bersemedi, cari untuk mencari untuk kita berdiam diri di gunung-gunung, di hutan-hutan sana, saudara. Itulah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia mencari siapa Tuhannya. Tetapi ketika kita diizinkan oleh Tuhan, maka Tuhan menghendaki supaya kita dipersatukan, menjadi satu di dalam kebangkitan. Bukan hanya kebangkitannya, tetapi kematian. Tak mungkin orang katakan, aku mau, kalau aku merasakan kemuliaan Tuhan, aku telah dibangkitkan. Kita itu berfoya-foya, kita senang-senang. Oh, Tuhan sudah membebaskan aku, Tuhan sudah menjadikan aku lebih dari pemenang, Tuhan telah menjadikan aku saat ini, hari ini adalah hari kebangkitan. Tetapi sementara kita tetap hidup, tidak mau dipersatukan dengan dunia, dengan Tuhan, tetapi kita mau hidup dipersatukan dengan dunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sangat menyedihkan. Orang Kristen zaman sekarang tidak peduli itu orang Islam atau orang yang lain, yang beragama yang lain. Yang penting dia menyebut Bapa, yang penting dia menyebut Tuhan. Sama aku anggap, yang penting sakitku sembuh, yang penting aku mendapatkan kekayaan, yang penting aku mendapatkan harta yang melimpah, yang penting aku mendapatkan kasih karunia. Apa dulu saudara?
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dipersatukan di dalam kematian, maka ketika engkau menyadari bahwa Yesus yang telah mati bagi engkau, bagi saudara, oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena dosa-dosa kita, Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, Yesus mati bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan yang telah kita baca bersama, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 5 ini, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kalau tanpa menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, maka jangan harap saudara menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Mau enak saja saudara kita, yang penting mengikut Kristus itu adalah sesuatu yang enak, yang dahsyat, yang luar biasa. Mengikut Kristus adalah orang harus diberkati. Kalau tidak diberkati, dia belum mengikut Kristus. Oh kasihan saudara. Mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Seperti Kristus dalam kematiannya, dia harus membayar harga yang begitu mahal. Dengan darahnya dicurahkan bagi orang-orang yang sebetulnya tidak pantas untuk menerima pengampunan. Tetapi Yesus menjadi pendamai yang agung dan mulia. Haleluya. Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah, supaya setiap kita ini dipandang layak oleh Tuhan. Adalah kasih kemurahan Tuhan yang besar, sehingga ketika kita menjadi satu, maka kita melihat tidak ada hal di luar Kristus yang dapat menyatukan di dalam diriku. Tidak ada di luar Kristus yang dapat menyatukan apa yang menjadi satu kembali dalam diri kita, yang tadinya disebut sebagai dosa. Itulah sebabnya orang-orang Kristen yang telah merasakan kuasa kebangkitan tidak dapat berbuat dosa lagi. Amin. Kalau engkau masih kompromi dengan dosa, engkau belum merasakan kuasa kebangkitan. Hina pasti. Ketika kita menginjakkan kaki di tahun 2023, ada suatu komitmen yang sungguh-sungguh. Itulah sebabnya masa-masa penantian, saudara. Ini adalah gandum ataukah ilalang, saudara. Itulah sebabnya tidak dapat dipisahkan antara gandum dan ilalang. Biar dia bertumbuh sebagaimana mestinya. Tetapi ingat, yang dipersatukan dengan Bapa, yang dipersatukan dengan Kristus adalah gandum-gandum yang memiliki bulir-bulir yang berisi. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang takut, ya saudara, ketika dipersatukan dengan Kristus. Kalau Yesus dibenci oleh dunia, apa yang menjadi keheranan bagi kita kalau kita dibenci? Kita merasa, aku sudah bayar harga, aku sudah memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kini balasannya aku meminta, menuntut balasan, aku menuntut jasa apa yang aku telah berikan kepada Bapa. Saudara, Bapa itu lebih tahu apa yang kau butuhkan. Tanpa kau meminta sekalipun, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu.
Ketika engkau masuk dalam kuasa kebangkitannya, dan engkau sungguh-sungguh merasakan dapat membedakan bahwa sekalipun aku menjadi satu dalam kematian, mati bagi dosa, hidup bagi Allah, menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar, menjadi harga mati yang mutlak bagi kekristenan, bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang harus dikerjakan dan dijalankan sebagai suatu sukacita kepada Allah, sebagai suatu syukur kepada Tuhan bahwa segala kenyataan ini adalah sesuatu yang dapat aku terima. Haleluya. Hindara pasikira. Puji nama Tuhan. Hindara pasikira. Sebelum kita akan tutup dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga. Saya minta Joseph baca. Pengharapan iman dan kasih. 1 Petrus pasal pertama ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Yesus Kristus namanya, yang karena rahmat-Nya karena rahmat Tuhan yang besar telah melahirkan kita kembali, oleh kebangkitan Yesus Kristus bukan oleh yang lain tetapi oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Amin. Kuasa kebangkitan itu telah melahirkan kita, bukan kita melahirkan Tuhan, sehingga kita bisa memerintah Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak menyediakan seperti apa yang aku inginkan, maka Engkau bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang aku cita-citakan, maka Engkau bukan Tuhanku. Ya Ramasik. Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Untuk kamu menjadi orang yang lahir kembali, maka engkau harus masuk dalam prosesnya Tuhan, yaitu engkau menjadi satu di dalam kebangkitan. Karena rahmat-Nya besar, dan dikatakan rahmat Tuhan yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga ketika engkau dipromosi oleh Tuhan, engkau diangkat oleh Tuhan, engkau dimuliakan, engkau tetap sadar bahwa aku adalah manusia yang tidak layak. Tetapi oleh karena rahmat-Mu yang besar, Engkau telah melayakkan kami. Itulah kuasa kebangkitan. Dia telah melahirkan engkau, melahirkan menjadi suatu benih ilahi. Engkau tidak dilahirkan dari benih yang fana, engkau dilahirkan oleh benih surgawi, untuk engkau tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tiada kata lain selain kasih Tuhan yang penuh dalam hidup kita. Maka kasih itu meliputi saudara dan saya. Kasih itu yang telah mengangkat engkau, kasih itu yang telah memulihkan engkau, sekalipun engkau mengalami kehancuran, sekalipun engkau mengalami ketidakberdayaan, sekalipun engkau mengalami
terima. Tetapi itu ketika Engkau menyatakan kehendak-Mu, maka aku akan tetap bersyukur. Cukup anugerah-Mu bagi kami. Berbahagialah Haleluya. kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu Haleluya. yang telah membangkitkan kami dari kematian. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami Yarabas. sidang jemaat-Mu yang telah Kau pilih Yarabas. untuk boleh masuk di dalam perhentian yang kekal. Terima kasih. Kami tidak lagi bermain-main Amin. dengan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Biarlah kami tidak bermain-main dengan kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih. Tetapi kami boleh sungguh-sungguh Terima kasih. masuk di dalam perhentian yang Engkau telah sediakan bagi kami oleh kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Dan Engkau telah membangkitkan kami dari segala penderitaan, kematian yang boleh menimpa kami. Tetapi oleh kemurahan-Mu, Engkau telah mempersatukan kami di dalam Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saat-saat ini adalah saat pemisahan antara gandum dan lalang, di mana kesempatan itu sudah tidak lama. Kesempatan itu sudah akan diselesaikan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami masuk di dalam bagian dari gandum-gandum yang saat pemisahan itu akan memberikan bulir-bulir yang berisi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima kasih. Kemuliaan, kebesaran, kehormatan kami persembahkan bagi Dikau ya Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit untuk membawa kami kepada kemuliaan-Mu. Amin. Di dalam kemuliaan-Mu, Engkau telah mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk memberikan kepada kami lalu pimpinan untuk kami dapat bertahan menghadapi segala pencobaan penderitaan apapun, hingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami persembahkan doa ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Tiada kata yang lain yang dapat kita ucapkan selain kita mengucap syukur. Kita katakan Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Kau telah dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan. Kau telah dipilih oleh Allah untuk engkau dilahirkan kembali. Kau telah dipilih oleh Allah untuk tidak dapat berbuat dosa lagi. Engkau telah dipilih oleh Tuhan yang penuh dengan kasih untuk engkau menyatakan diri terpisah dengan dunia, dengan dosa, dengan keinginan dunia, dengan keangkuhan hidup. Kau telah terpilih
dirasakan, benar-benar dapat disentuh, benar-benar dapat menjangkau setiap jiwa-jiwa. Yesus baik bukan sekedar basa-basi. Yesus baik bukan sekedar suatu ungkapan mutiara, ungkapan manis belaka yang keluar dari mulut kita, tetapi tidak didasari dari hati kita yang terdalam. Sehingga kau tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Saat ini Yesus menyentuh hati, Yesus menyentuh hidup, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang baik. Sekalipun kau diizinkan untuk masuk di dalam lembah kegelapan, sekalipun kau saat ini sakit, sekalipun kau merasakan kenapa Tuhan kau tidak menyembuhkan aku secara langsung, sekalipun kau dalam masalah, kita saat ini mungkin ada angin ribut yang membuat kau tidak berdaya melawan Tuhan. Di mana Engkau Tuhan? Di mana kebaikan-Mu Tuhan? Di mana Yesus yang aku sembah sebagai Tuhan? Sehingga kau mencari Tuhan yang lain, kau mengandalkan kekuatan-Mu, kau pergi ke dukun, kau ke dokter, kau pergi kemana kau sukai. Tetapi ketika kau semakin kau mencari, semakin kau tidak berdaya dan tidak menemukan Tuhan, melimpah hati setiap Tuhan. Ya Bapak, saat ini kita menyerahkan semuanya itu kita. Alami kuasa kebangkitan. Ibu Onesimus berdoa, Ibu Onesimus berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau memberikan kesempatan pada pagi hari ini bagi kami untuk diberkati oleh Tuhan, dan kami juga rindu untuk memberkati Engkau Tuhan.
memberkati pekerjaan di muka bumi itu. Kau pakai setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan dengan sukacita. Kami mau taruhkan setiap persembahan kami di dalam nama Yesus. Kami serahkan segala persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika dunia tidak pernah mendapatkan damai, tetapi kita telah menemukan damai dan pribadinya yang adalah sumber damai sejahtera dicurahkan berlimpah dalam hidup kita. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dalam Yesus. Saya persilakan dari keluarga taruh itu makin. Hanya ku temui di dalam Yesus, rasaku pun dapat menghibur. tidak dapat menahan tetesan air. Karena apa yang Dia berikan tidak sebanding dengan apa yang kita rasakan sebagai suatu penderitaan. Kebaikan Tuhan yang tak terbatas terus kita alami mengalir dalam seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat persembahan yang telah diberikan, baik persembahan kolektor, ekstra kolektor, bahkan juga persembahan dari saudara untuk persembahan kasih yang akan diperuntukkan yang
dan terus disalurkan baik untuk mereka yang terpenjara, mereka yang sakit, bahkan juga untuk janda-janda miskin dan orang-orang yang berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati yang selama ini disalurkan kepada untuk panti jompo atau panti werda yang ada di Kasuang dan juga untuk panti asuhan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati semua jerih lelah yang kita berikan untuk Tuhan. Tuhan akan perhitungkan itu sebagai upah yang terus akan kita terima untuk kita syukuri betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Juga untuk sebelum kita mendengarkan pengumuman dari kata sambutan dari wali kota, saya akan sampaikan bahwa sebentar anak-anak sekolah minggu, tetapi mungkin ada beberapa lomba yang akan diadakan. Tetapi untuk lomba mencari telur akan diadakan pada minggu depan, minggu yang akan datang. Dan untuk ibadah sekolah minggu sebentar akan dimulai. Dan untuk ibadah ucapan syukur dari keluarga Gereja Subit hari Rabu. Ya, ibadah ucapan syukur akan diadakan hari Rabu jam 6 sore ya, jam 6 sore. Kalian ulang tahun dari Pasya ya. Jadi dimintakan untuk seluruh jemaat boleh hadir di tempat yang baru ya. Ini naik rumah baru ya. Rumah lama tetap adalah rumah yang baru bagi kita ketika Tuhan hadir. Selalu kita jadikan rumah itu sebagai rumah doa, itu adalah rumah baru bagi kita, di mana kita rasakan damai, sukacita, kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Jadi hari Rabu jam 6 sore. Dan untuk ibadah kita di hari Minggu depan adalah ibadah raya yang merupakan ibadah raya yang ketiga. Dan juga untuk hari Jumat di bawah naungan GKMI Gloria ada ibadah di Cafe Kopi Cinta. Dan juga untuk hari maksud saya untuk hari Sabtu saudara ada ibadah penyegaran iman di GKMI Gerbang Indah Kaskasen jam 6 sore ya saudara. Tim dari pelayanan penginjilan, kalau Tuhan berkenan akan hadir tim dari Malaysia, tapi masih konfirmasi, belum tahu secara pasti. Jadi untuk menghadirkan seluruh sidang-sidang diminta, khususnya sidang GKMI yang ada di wilayah Tomohon, diminta untuk menghadirkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan untuk bergabung dalam ibadah penyegaran iman yang dengan tema yaitu pelipat gandaan ya saudara, pelipat gandaan zaman akhir. Jadi puji nama Tuhan, jangan lupa hari Sabtu tanggal 15 jam 6 sore ya. Tetap berdoa. Kita mengetahui bahwa situasi sekarang ini khususnya Sulawesi Utara ada badai yang namanya apa ya saudara, Herman ya. Badai Herman. Saya nggak tahu jelas itu badai dari mana ya saudara. Namanya seperti nama teman saya yaitu Pak Herman ya saudara. Jadi badai Herman ini bisa merusakkan ya saudara, angin yang bisa berupa puting beliung dan lain sebagainya. Dan saya mendapatkan kabar sedikit penundaan untuk kapal yang ditumpangi oleh 6 orang ini yang akan pindah ke Tomohon saudara. Karena barangnya banyak sehingga kami memutuskan untuk penjemputan ini. Dia adalah saudara sepupu saya, anak bersaudara. Kalau Pak Hermawan ini, kalau istrinya ini berasal dari Toli-Toli. Jadi bersama istri dan keempat anaknya akan pindah ke Tomohon dan nanti akan terdaftar sebagai penduduk kota Tomohon, khususnya berada di wilayah Walian 1 ya saudara. Karena sudah tersedia tempat yang ada di sana. Tetap dukung dalam doa supaya perjalanan ini boleh sampai di Tomohon dengan pertolongan dan kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara bersedia untuk mendoakan. Jadi keluarga Hermawan
Darmawan Medi ya saudara. Di nama Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan kata sambutan dari Wali Kota Tomohon. Saya persilakan dengan hormat Bapak Lukas, Sarjana Ekonomi ya. SE. Posuma SE. Jadi Bapak Lukas Posuma SE. Ini disebut Bapak walaupun beliau ini masih bujang ya. Mungkin ada ibu-ibu atau maksudnya yang memiliki anak yang mendaftarkan itu Pak Lukas ini ya. Saya persilakan Pak Lukas Posuma SE. Persilakan untuk membacakan kata sambutan dari Bapak Wali Kota Tomohon. Haleluya. Shalom. Damai di hati. Yang saya hormati Pendeta Hamba Tuhan GMKI Bapak Yudas ini yang sudah memimpin ibadah pada hari kebangkitan Yesus Kristus. Saya akan membacakan sambutan Wali Kota Tomohon pada acara perayaan Paskah tahun 2023 di Kota Tomohon. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Yang saya hormati jemaat GMKI GMKI di Kelurahan Walian 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nuansa kemenangan yang sedang dirasakan oleh segenap umat Kristiani di seluruh dunia, maka patutlah kita mensyukuri karya Allah yang telah menganugerahkan kemenangan bagi manusia atas maut, yang ditandai dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak dan pusat perayaan iman gerejawi yang saat ini kita maknai melalui pelaksanaan ibadah perayaan Paskah di tahun 2023 ini. Mengiringi kesukacitaan atas kemenangan iman ini, maka selaku pemerintah Kota Tomohon serta atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan selamat merayakan Paskah tahun 2023 bagi segenap umat Kristiani di Kota Tomohon. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan Injil Kristus adalah kebenaran sejati. Melalui kebangkitan Yesus Kristus telah memberikan kepada kita sebagai gereja bahwa di balik kematian ada kehidupan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan suatu peristiwa yang menciptakan suatu hubungan baru antara Allah dengan manusia dan seluruh ciptaannya. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati menjadi dasar pemahaman dan keyakinan akan kebangkitan orang mati dan melahirkan suatu pengharapan akan makna hidup baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia, hendaknya kita imani bersama bahwa dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah jaminan pasti bahwa kita yang percaya kepadanya pada saatnya akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya selaku pemerintah Kota Tomohon, saya mengajak seluruh warga masyarakat Kota Tomohon, terutama umat Kristiani, untuk menjadikan perayaan Paskah ini sebagai momentum kita membangkitkan semangat dalam kebersamaan, mewujudkan
Tomohon semakin maju berdaya saing dan sejahtera. Di tahun 2023 ini berbagai program unggulan terutama yang menyangkut pelayanan dasar telah sementara dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tomohon, antara lain di bidang kesehatan. Pemerintah Kota Tomohon melalui Rumah Sakit Anugerah yang telah terakreditasi paripurna dan fasilitasnya semakin memadai, menyediakan yang gratis jemput bola langsung ke rumah pasien yang akan ke rumah sakit. Pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS. Juga tersedia fasilitas operasi bagi pasien yang dalam sehari selesai operasi sudah bisa beraktivitas. Di bidang pendidikan, pemerintah kota menyediakan beasiswa bagi guru maupun siswa sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru serta daya saing siswa. Dan di tahun 2023 ini pemerintah Kota Tomohon menargetkan semua sekolah di Kota Tomohon sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai bagian dari inovasi dan transformasi pendidikan. Di bidang sosial, bantuan sosial bagi lansia, santunan duka, insentif bagi tokoh-tokoh agama, bantuan bagi pelaku usaha dan UMKM, serta bantuan sosial bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan senantiasa kami berikan sebagai wujud tanggung jawab kami selaku pemerintah. Di bidang infrastruktur, penataan pasar yang semakin baik, pembangunan objek wisata baru seperti wisata air terjun Tentakan Telu dan wisata air panas Laendo, optimalisasi jaringan sumber air Malimbukar dan Makirisung dan Panggolbian, serta pembangunan spam untuk meningkatkan layanan air bersih, pembangunan sarana olahraga di tiap kecamatan seperti yang saat ini telah sementara dibangun di Kecamatan Tomohon Utara, bantuan stimulan bagi penyedia layak huni, serta infrastruktur lainnya di berbagai bidang. Selaku pemerintah juga kami memberikan apresiasi kepada segenap komponen masyarakat Kota Tomohon yang telah mendukung kami mencapai berbagai prestasi, sambil berharap dukungan tersebut akan terus diberikan bagi kami dalam menjalankan program-program ke depan, antara lain event Tomohon International Flower Festival TIF yang pada bulan Maret telah di-launching, di mana tahapan persiapannya sementara dilaksanakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian setan kami selagi-lagi atas nama pemerintah Kota Tomohon, pribadi dan keluarga menyampaikan selamat Paskah kepada segenap umat Kristiani di Kota Tomohon. Kiranya kasih Kristus selalu melengkapi dan menyertai langkah kehidupan kita dalam membangun masyarakat, daerah, dan bangsa tercinta. Terima kasih Pak Tuhan, Wabarakatuh, Shalom. Wali Kota Tomohon, Kalo J. Asendo SH. Terima kasih. Sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Lukas Wosuma SC yang sudah menyampaikan kata sambutan dari Wali Kota Jorang Asar yang saat ini kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati Pak Lukas. Puji nama Tuhan. Kita sebelum akhiri ibadah kita akan mengangkat suatu pujian. Kasih Yesus tidak dalam perut sambil kita
mendoakan selamat Paskah. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. menerima berkat yang dari Tuhan, dan tangan Tuhan sendiri yang akan dicurahkan bagi anak-anak sekolah minggu. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami, Bapa. Kami bersyukur berlimpah kasih setiamu yang terus menerus bekerja dalam kehidupan kami, yang percaya akan Engkau, yang percaya akan kematian Tuhan, dalam menjadi satu dalam kematian dan menjadi satu dalam kebangkitan, yang percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan, menjadikan kami dipersiapkan untuk dibangkitkan kembali. Dan kami percaya Tuhan, sebagai manusia yang hidup di dunia ini Tuhan, sebagai kepercayaan Tuhan untuk kami menjaga setiap kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai manusia baru yang telah dilahirkan kembali dalam Tuhan, untuk dipersiapkan masuk dalam kerajaan surga, kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan dalam nama Yesus Kristus. Maka tidak ada kekuatan kuasa lain yang dapat menjamah dalam hidup kami. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus untuk kami mengerjakan segala sesuatu dengan iman,
pengharapan dan kasih akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ada. Keluarga Taro Rehumagit, keluarga Singgi Wiono, keluarga Singgi Patukara, keluarga dari Yonatan Yuliana, keluarga Ibu Deja, keluarga Walintukan, keluarga Bulega Walintukan, dan juga keluarga-keluarga yang lain Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir pada saat ini. Bahkan juga kami berdoa untuk keluarga yang Tuhan telah bawa untuk bersama-sama dalam persekutuan pada pagi hari ini, yaitu keluarga Gosa Maengko. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang sudah menyertai perjalanan mereka dari kota Mubagu. Bahkan kami juga percaya Kau juga menyediakan berkat yang khusus bagi keluarga Gosa Maengko yang saat ini boleh bersekutu bersama-sama dengan kami. Kau juga memberkati keluarga Bapak Paidi yang tidak bisa hadir dan bersama-sama dengan kami. Bahkan keluarga baru yang akan berpindah ke tempat ini sebagai pekerja-pekerja di ladang anggur. Kami percaya Tuhan, entahkah kami yang bekerja di siang hari ataupun mendekati waktu yang sangat dekat, yaitu keluarga anakmu, keluarga Dermawan Medi Tuhan, yang saat ini sedang berlayar dalam perjalanan menuju ke Sulawesi Utara. Kau memberkati, menyertai Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya apapun Tuhan. Kau juga memberkati Bapak Lukas yang sudah Tuhan pakai menjadi pertolongan Tuhan, kepanjangan Tuhan bagi pemerintah Kota Tomohon yang telah membacakan dalam pembacaan kata sambutan dari Wali Kota Kota Tomohon. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang ada di Kota Tomohon, mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, dan seluruh masyarakat Kota Tomohon yang ada, pemerintah Walian 2, bahkan juga seluruh perangkat dari kelurahan, staf-staf kelurahan, bahkan juga dari kepala lingkungan 2. Kami juga berdoa untuk Linmas yang ada Tuhan, yang sudah memberikan diri dan pemberian diri mereka menjadi tenaga untuk menciptakan keadaan yang kondusif, keadaan yang aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur melimpah kasih setiamu sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kasih setia Tuhan yang sudah menyatukan kami, untuk kami tetap mau setia sampai pada langkah terakhir. Memberkati aktivitas kami sepanjang siang hari ini, mulai dari saat ini sampai malam nanti Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di mana Tuhan sudah menyertai perjalanan kami tiba di tempat ini, maka juga Tuhan akan menyertai dalam perjalanan kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati dalam perjamuan kasih yang boleh kami adakan, untuk kami boleh mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan sendiri yang beracara dalam setiap usaha mata pencarian kami. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam setiap pendidikan anak-anak-Mu yang mereka menempuh pendidikan di usia yang paling kecil, di TK, SD, SMP sampai ke jenjang SMA, ke perguruan tinggi. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Jadikan mereka sebagai saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan yang tidak bisa hadir oleh karena sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Juga kami percaya setiap jemaat yang mengalami problema, mengalami persoalan, mereka telah dibebaskan dan dilepaskan, untuk mereka melihat dan memfokuskan hidup kami hanya kepada Tuhan sebagai penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Angkatlah tangan-Mu dan kita akan siap menerima berkat Tuhan. Kita sambut berkat Tuhan itu dengan bangkit berdiri, dan kita nyatakan apa yang menjadi suatu kepastian bagi kita. Amin adalah ya dan pasti bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagi kita, dan terus mengerjakan yang terbaik dan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya yang telah ditebus dari dosa dan kesalahan kita, yang telah diangkat menjadi masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan untuk menerima mahkota kehidupan bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Tuhan akan memberkati dan melindungi kita sekalian. Amin. Dan Tuhan akan
menyinarkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan kasih karunia-Nya. Amin. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat dan cinta kasih dari Bapa dan Anak dan persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai salin-salinnya yang telah disempurnakan masuk di dalam perjamuan nikah anak domba. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat siang Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Shalom.